Ada pengantin kesurupan, udah sering tuh Juli pegang. Serius? Serius? Jadi gimana tuh? Ya biasa aja kak. Selama hantu ngapain takut ya? Itu memang ada? Serius? Juli tuh dapat pengantin kesurupan ada 3 orang deh kak. Udah make upin dia lagi kesurupan gitu. Ya dia nggak goyang, maksudnya Dia senyumin lihat Juli. Ngapain senyumin? Kayak aku nih, kayak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kita ketemu lagi di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Kenapa sekarang aku kalian lihat terlalu mental? Karena saat ini konten kita akan berbicara tentang makeup. Ya, jadi kalian lihat sekarang aku agak-agak flawless, artinya no makeup sama sekali kecuali pewarna bibir, lipstick. Nah, karena aku akan memberikan kepada kalian pengetahuan dan bercerita tentang makeup. Nah, siapa yang akan kita wawancarai? Kita ikuti ke dulu kamarnya ya. Assalamualaikum, sepada. Hai, silakan masuk. Ini dia. Halo. Nah, ini adalah salah satu makeup artis yang sedang Aduh, bisa aja Kak Juli. Juli lahir di bulan Juli, kalau ini lahir? Saya Juli lahir di bulan Agustus. Ayo masuk. Oh, Kak, boleh dong kita wawancara sebentar Boleh. kepada para woi, karena kan mereka mau ingin tahu tuh kalau jari-jari ajaib kakak itu bisa menghasilkan berapa rupiah ya. Karena untuk kalian gitu ya. ketahui, nih tas ya, tasnya ini estrong ya, Langsung. asli Kak, ya. biasa, aduh malu. Aduh, Nanti aduh. dibully Kak kayak gitu. Siapa yang berani bully kakak? Enggak lah, tetap harus rendah hati. Ya, kita harus tetap rendah hati, tapi kan aku cuma memberikan fakta. Kakak kecil kali nunjukin tas Iya, berlian iya. dong gitu. Just. Jadi kalau Julia Kak ya, kalau untuk sekarang bisnis makeup itu sangat luar biasa pendapatannya Kak. Karena bisnis makeup mungkin walaupun zaman pandemik ini tidak terlalu berpengaruh sih. Kenapa? Karena semakin pandemik semakin banyak orang untuk mau wedding gitu. Kak, aku mau di make upin dong. Boleh. Ayo kita wawancara ya. Iya boleh. Ya? Sekarang kita mau make upin Kak Juli. You, Iya, make upnya flawless ya. kakak model, Oh digeser. Itu kapan lagi kita bisa di make upin sekelasnya Juli ya kan? Aduh, kan, Juli Patia ya. Oke, nah saat ini aku sedang dirapikan alisnya. Apa ya kak ya? Bahasanya dia apa ini namanya? Ngalisin dia. Ngalisin. Tanpa cukur alis ya. Look. Ini adalah salah satu ngalisin. Jadi ini nantinya akan seperti dilem. Iya. Jadi hari ini tuh ya Juli mau ngalisin Kak Juli. Kebetulan alis Kak Juli ini kan gondrong ya. Terus juga karena kan kita kalau klien makeup itu nggak semuanya mau alisnya tuh dirapiin Kak. Ada juga klien kayak kakak dia nggak mau dirapiin. Harusnya kita punya trik tertentu gimana caranya tanpa harus cukur gitu Kak. Jadi ini Juli biasanya itu nge-wax alis dulu supaya alisnya tuh benar-benar tidur. Karena kalau dia udah tidur nanti lebih gampang buat kita bentuk gitu Kak Juli. Kenapa sih harus alis yang pertama kali kak? Karena alis itu adalah bingkai wajah dan bingkai kehidupan. Jadi kalau perempuan itu ya Kak, kalau misalnya dandan tuh paling lama pasti buat alis. Buat alisnya ya? Ya, jadi kalau misalnya sama kayak makeup. Jadi kita kalau mau lihat makeup orang itu ya kayak Juli lihat itu kita harus lihat alisnya tuh harus rapi gitu. Ini belajar makeup atau gimana sih? Private atau gimana? Awalnya Juli pernah belajar makeup 1 kali gitu ya. Selanjutnya itu Juli tuh selalu tiap malam itu nontonin YouTube makeup gitu. Jadi karena menurut Juli ya, sama siapapun kita belajar sehebat apapun guru kita, kalau kita nggak praktekin langsung, itu mustahil kita akan bagus. Karena itu emang harus rajin latihan aja sih Kak. Nah, cara Kak Juli itu memperkenalkan dirinya itu gimana? Apakah hanya melalui medsos Iya. atau gimana?
Jadi Kak, kalau menurut Juli mau kita usaha apapun, Juli pertama emang dari Instagram Kak. Jadi Instagram tuh sangat berjasa sekali dalam dunia permakeupan Juli ya. Kenapa? Karena kita kalau mau makeupin orang tuh Kak, kalau misalnya makeupnya itu oke, bagus gitu kan, tuh pasti dari teman ke teman gitu Kak, pasti nanti oh udah makeup sama Kak Juli aja, makeupnya bagus, contohnya gitu. Nah kalau Kak Juli ini harga sekali jasanya lah ya, harga jasanya itu di range berapa sih? Juli, aduh masih murah banget Kak, karena Juli orangnya nggak perlu mahal, yang penting lancar gitu ya. Biasanya 4 jutaan, 4 juta sampai 6 juta. Itu dibilangnya murah woi. Nah kalau prewed gimana? Reward Juli 2 juta. 2 juta, itu tetap sekali atau full dengan berbagai macam baju atau gimana? Oh enggak, Juli khusus makeup Kak, itu free 1 kali touch up aja. Oh sekali touch up aja. Jadi mau dia pakai baju berapa dia nggak peduli ya? Ya kalau mau dia tambah. Pakai yang pasti ada ekstranya di situ. Iya Kak, benar. Perbedaan antara makeup artis dengan bidang pengantin lah, beda iya kan? Kalau Kalau Juli sih tidak pernah membedakan yang namanya bidang pengantin, makeup artis itu sebenarnya sama sih Kak, cuma namanya aja menurut Juli ya. Kalau Juli tidak pernah merasa Juli itu makeup artis Kak, tukang makeup aja. Yang intinya karena jangan sampai gara-gara cuma sebuah nama kita tuh jadi sombong gitu. Jadi intinya kan mau bidang pengantin, mau tukang makeup, mau MUA, itu inti semua jasa membuat orang jadi lebih cantik. Itu aja sih Kak. Oke. Nah, kalau biasanya kan kalau si bidang pengantin itu kan selama acaranya wedding dia stay di situ gitu di rumah. Nah, kalau seorang Juli ini gimana? Kalau Juli itu Kak buat paketan free touch up itu maksimal sampai jam 3 sore. Tapi kalau misalnya ada yang booking mau sampai malam gitu kan, itu ada ekstranya lagi Kak gitu. Nah itu fasilitas apa aja yang didapat atau ada nggak sih? Kalau Juli makeup ya, kebetulan Juli kalau makeup itu Juli free touch up, free soft lens gitu lah Kak. Kalau untuk ya aksesoris seperti mahkota Juli sediain. Cuma kalau untuk adat itu kliennya yang nyari gitu Kak. Nah kan gini nih, di bisnisnya si makeup artis ini, makeup artis ini adalah produk-produk yang digunakan. Oke, sebentar Juli. Baiklah. Mana tadi lipstiknya yang beribu itu? Oh itu dia. Oh enggak lah beribu ya Allah Kak. Ini adalah salah satu lipstik. Kak malu Apa banyaknya? Mau kita hitung berapa? Oke. Kak itu masih lipstik murah-murah lah Kak. Ya Allah. Dalam makeup itu menurut Juli, produk itu perlu ya, tapi tidak yang namanya itu mutlak menentukan hasil makeup bagus. Karena untuk menentukan makeup bagus itu adalah kita juga perlu skill Kak. Karena kita juga pakai produk yang mahal high end. Kalau seandainya kita skillnya kurang juga tidak akan bisa bagus gitu sih Kak. Jadi harus mendukung lah. Skill dengan produk itu harus mendukung. Yang ini maksudnya pengalaman karena sudah 4 tahun kan jadi MUA gitu kan. Selama 4 tahun. Apa sih pengalaman yang paling lucu atau yang paling berkesan atau yang paling sedih atau yang paling mendingan aku nggak ngambil job ini deh gitu. Satunya tuh ya Juli paling kesel kalau lihat pengantin udah disuruh jangan begadang juga aku meleng. Kenapa ya? Terus kan pasti tahu Kak ya kalau wedding tuh kan pagi ya. Iya. Udah Juli malam ingetin tuh sayang jangan begadang ya biar fresh. Masih juga begadang tuh sekarang udah mati matanya ngantuk tidur itu susah kan Kak gitu. Oh jadi yang mata panda itu harus ditutupin ya? Bukan masalah mata panda bisa ditutupin Kak. Pas lagi makeup dia tidur jatuh gitu. Yes ya, aku juga tadi agak ngantuk ketika di foundation, agak di shading gitu aku juga agak ngantuk karena kayak seperti diurut gitu iya, kan Kak, wajahnya. Bener. Itu sih Kak yang lebih terus satu lagi pengantin yang gila main handphone, tolong please jangan main handphone. Karena nggak tahu kan, kalau main handphone tuh susah kali. Betul. Kalau hal yang kesan yang juga Juli tuh ada pengantin kesurupan, udah sering tuh Juli pegang. Serius? Serius. Jadi gimana tuh? Ya biasa aja Kak. Selama hantu ngapain takut ya? Itu memang ada? Serius. Juli tuh dapat pengantin kesurupan ada 3 orang deh Kak. Udah make upin dia lagi kesurupan gitu. Ya dia nggak goyang, maksudnya dia senyumin lihat Juli. Ngapain senyumin Juli? Jadi edisi horor ya guys. Mohon maaf nih jadi horor.
Ya kita bukan di edisi kau kak. Enggak, serius. Enggaknya mau wedding. Kenapa dia bisa kesurupan? Aku nggak masuk. Karena ini ya, pengantin itu sering banget ngelamun-ngelamun, mungkin ingat-ingat mantan, makanya mau nikah. Selesaikan dulu sama mantan ya guys, biar jangan sampai biar jangan sampai nanti pas mau nikah diganggu-ganggu gitu. Oh. Ini nyata ya, Kak Juli udah nikah? Belum. Nah, selesaikan sama mantan dulu baru nikah ya. Mantannya yang mana ya? Oh gitu, nggak tahu ya. Oke, baiklah kita Kalau kerjaan seperti ini, nggak pekerjaan lah, ini profesi lah namanya si tukang makeup ini ya. Iya. Ini kan namanya profesi. Ini nggak sih, maksudnya? Ganggu apa tuh? Karena kan gini, biasanya kan pada umumnya kalau kita tuh yang namanya weekend kan hanya untuk keluarga ya. Iya. Nah ini gimana? Sementara kan yang nikah kan nggak mungkin di weekday. Juli tuh Kak bisa semua, bisa jadi istri yang baik, bisa jadi kerja karyawati yang baik, jadi tukang makeup yang baik. Itu pandai-pandai kita kalau kata Romedan. Itu semua niat Kak. Jadi kalau kita sudah bilang aduh aku capek ini nggak bisa mengganggu, kayaknya itu suges aja sih Kak. Suami Ya. pernah komplain nggak? Apa Kak? Suami pernah komplain nggak? Aduh suami nggak ada komplain lah, dia selalu support istrinya karena cintanya sejati gitu. Aku malu kali diterima lagi aku keke dia. Sayangnya dia pakai masker, Anda kan kalian lihat miripnya ketika berkata Ini tren makeup sekarang Kak, ini flawless makeup. Karena Kakak juga makeupnya makeup dikejar ini ya, dikejar Tuan Kadi mau dinikahi cepat. Amin, ya Allah, amin. Ini makeup terburu-buru, makeup 15 menit nih, Iya, Kak. ini makeup 15 menit, kecuali alisnya ya, no Alisnya alis. tuh lama sekali No ya. alis. Kalau makeup ini tuh nyesuaiin wajahnya juga. Sesuaiin wajah ya. Kadang ya, ada orang tuh maksain diri kali. Contoh, dia nggak cocok looknya seperti ini, dia minta seperti itu. Kita tuh ya, kalau Juli bilang ya, percayakanlah sama tukang makeup. Kenapa? Pasti dia akan memberikan yang terbaik. Nggak akan mungkin dia buat jelek di kliennya. Karena kami juga sebagai profesi tukang makeup, itu pasti akan memberikan yang terbaik buat klien kami. Karena kami juga punya menjaga nama baik kami gitu. Jadi jangan kadang klien ini sok tahu gitu. Kadang kesel juga sih ada ya. Pengennya gini Kak, ini itu gitu. Terlalu nanti baru mulai makeup. Aduh Kak, tebal kali kayak setan gitu. Mana ada setan mau nikah gitu. Dia maksain untuk bisa seperti ini gitu. Tiba-tiba pas dibuat seperti itu, loh kok kayak gini jadinya gitu. Enggak, itu makanya di tukang makeup juga harus pandai-pandai menjelaskan. Sayang, dengan suara manja menggigit rapat gitu ya. Sayang, look seperti ini, kamu cantiknya seperti ini ya. Ini terakhir setelah udah jadi, iya Kak udah cantik, pasti dia lebih inilah. Gitu sih, pandai-pandai tukang makeup lah. Tukang makeup selalu aware nggak dengan tren-tren baru gitu? Kayak Juli apa ya, Juli bilang ya, kalau Juli sih karena Juli pekerja seni di atas Kak, itu lebih apa ya, lebih punya garis makeup sendiri gitu. Juli tuh nggak pernah mau lihat atas mau ikut-ikutan, misal tren makeup apa gitu, tiba-tiba Juli ikutin. Nanti orang nggak tahu, nggak punya ciri khas sendiri. Ini bukan makeupnya Kak Juli gitu. Jadi si Juli masih bertahan dengan style makeupnya Juli sendiri. Gitu. Kalau modal kemarin 500.000 ya, modal awalnya itu, waktu les makeupnya sendiri itu gimana? Berapa? Itu kemarin 3 juta lah gitu, nggak salah Juli. 2 juta atau 3 juta gitu, lupa Kak. Karena udah lama sih Kak. Itu semua jenis makeup kan yang dia dipelajari? Enggak, jadi itu Juli ngajarin ya satu looknya ya look standar lah Kak, look makeup ya. Tapi intinya memang kayak Juli bilang, Juli belajar terus Kak sendiri gitu. Oh, nah awalnya apa sih namanya? Awalnya beli produk, itu produk apa sih? Kalau untuk boleh sebut brand gitu? Boleh. Ya, Juli Ya. Iya, tutup mata Kak. Awalnya ya Kak, jujur nggak sanggup lah kalau langsung beli yang brand ya, nggak mungkin itu. Jadi Juli pakai produk lokal, Juli pakai makeover itu udah bagus banget gitu Kak. Pakai makeover terus ada dicampur dengan dulu apa ya, Wardah, Ultima gitu deh, awal-awal ya. Kemudian selanjutnya dari hasil makeup tuh Juli tabung-tabung beli deh yang high end gitu Kak. Jadi kalau orang-orang Korea, bagi kalian para pecinta Korea, kalau mereka bermakeup pasti eyelinernya ini tidak pernah ketinggalan.
Malah konon mereka naruh eyeliner tuh juga di dalam kelopak. Iya, lihat bawah Kak. Ini yang mau kita lakukan. Oh, Lihat iya. bawah Kak. Oh my god. Oke, selesai tuh. Ya, kebetulan hari ini Juli tuh lagi ada private makeup ya sama Oh, jadi kakak selain makeup artist juga kan? Iya, Juli terima untuk kursus makeup. Ya, mungkin kan kalau ada yang mau menggeluti bisnis makeup ini, Juli juga menerima jasa belajar makeup. Sih ini milih makeup gitu. Karena kan nengok dari bentuk tubuh nggak enggak model. ya. Nggak model. Malah ya. kayaknya kalau dia agak ke atas dikit agak kekar Oh, gitu. ntar ya. Baju besar Kak. Kenapa sih milih makeup gitu loh sebagai profesi alihan gitu? Ya, karena mau jadi cantik lah Kak, bosan aku Kak. Dulu aku waktu masih gadis, asli tomboy kali. Mungkin kalian kalau kawan-kawan aku sekolah pasti tahu lah. Aku dipanggil abang-abang dulu Kak. Sampai mama aku sekarang nggak nyangka. Udah selesai, ini adalah hasilnya. Silakan buka maskernya dong. Oh iya. Jul. Aduh buruk Kak. Ya, dan inilah makeup artis dan artisnya. Aduh halo guys. Ya Allah aku minyak mukanya. Ini anak bupati sudah di make upin. Dan Anak gubernur Sumatera Utara juga dia yang make upin. Walaupun gitu si Juli adalah salah satu makeup artis yang menggunakan Produk lokal. Produk lokal. Itu Iya. kenapa sih, Jul? Karena kan kalau kita tahu kan aduh mereknya ini enggak sih, high end enggak sih, brand apa sih yang kayak gitu. jadi menurut Julia sebenarnya kita tuh ya orang Indonesia ini kita tuh harus bangga sama produk lokal. Kenapa? Sebenarnya produk makeup sendiri yang lokal itu banyak banget yang bagus. Salah satu tuh kayak makeover, abis itu juga Wardah gitu tuh banyak loh yang bagus. Tapi kita jarang mau pakai gara-gara mungkin gengsi atau apa. Karena kalau menurut Juli selagi ada yang masih harganya terjangkau dan itu produknya juga bagus banget, ya udah pakai aja gitu. Jadi jangan sampai pengen gaya-gayaan harus pakai yang high end. Hari itu untuk wedding berapa? Juli maksimal itu 2 wedding Kak. Karena Juli itu walaupun megang 2 wedding kalau 4 juta berarti 8 juta. Gaji siapa 8 juta per hari? Kak itu banyak lebih mahal loh Kak. Iya. Itu harga termurah. Tapi kayak bagi gini. potret bisnis kau yang termahal. Enggak. Kan kau baru satu-satunya. Ya masih standar lah Kak. Iya. Jadi sanggupnya cuma 2 ya. Maksimal 2. Maksimal 2. Tapi itu pun harus pagi dan sore ya. Enggak Kak, pagi dua-dua bisa. Oh bisa? Iya. Serius? Jadi wedding pertama itu biasanya dia akad jam 8, itu Juli makeup jam 3 pagi. Selesai itu jam 5:30. Juli lanjut untuk wedding yang kedua itu dia akad jam 9 gitu. Oh gitu. Jadi sebelum kau make upin orang, apa luan yang kau perhatikan? Ya pasti mau makeupin orang lihat dulu, oh wajahnya gini, apa yang akan diubah gitu. Karena makeup itu kita kan pekerja seni kayak melukis, nggak semua look makeup itu sama ke seluruh pengantin, nanti mukanya sama semua. Jadi kita harus lihat, sewaktu kita ketemu lihat kakak, oh ini akan saya koreksi seperti ini, yang akan saya ubah seperti ini gitu. Yang cantik lebih ditonjolkan, yang kurang kita tutupin gitu. Oke, Juli, semoga dirimu sukses terus Yes! dan berkarir di bidang MUA, makeup artist, dan doakan juga potret bisnisnya Ya, Oke. sukses selalu buat potret bisnis. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, serta menonton semuanya kita. Jangan lupa tonton followersnya Juli ya. Ya, ini adalah Juli Fatia. Nanti kita tulis kok. Ya. IG-nya. Saya Juli Fatia bukan Juli Fatimah ya. Jadi wajib ditonton. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah.